Halo coy, apa kabarnya? Baik-baik ya semuanya ya, sehat-sehat ya. Ada berita menarik ya. Seorang siswi di Jambi dilaporkan oleh Pemkot Jambi. Kenapa dilaporkan? Apa sebabnya? Dan bagaimana dia ini sampai dilaporkan? Coba kita lihat dulu video ini supaya kalian tahu semua, supaya Anda mengerti semuanya. Namanya adalah Sarifah Kenalin, ya, aku dilaporkan. Fadia. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Nanti gambarnya aku terain di sini, soalnya ini kebalik. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Kok bisa? Oh, Ini Nenek Hafsah, seorang veteran kemerdekaan Indonesia yang terzolimi. Jadi gini loh Wak ceritanya. Nenek Hafsah ini mempunyai rumah yang sudah berdiri pada tahun 1960, jauh sebelum perusahaan Cina ini ada. Lambat laun berdirilah perusahaan itu. Setelah perusahaan itu ada, lewatlah mobil-mobil bertanda sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Ingat ya Wak, bukan jalan as. Inilah Wali Kota Jambi, Bapak Syarifah Syah. Hai Pak, karena kebijakan Bapak, rumah nenek saya rusak. Selanjutnya, angkutan mobil bertona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Lihat, selama puluhan tahun mobil ini melintas, apa nggak hancur tuh rumah? Lawak kau. Menurut keterangan Kapolsek dan Kasat Lantas Jambi Timur, jalan yang dilalui hanya berkapasitas 5 ton. Tapi karena Bapak Wali Kota Jambi Sarif Hasya yang mengizinkan sampai 20 ton, aduh, bahkan melebihi dan melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Mereka bekerja sama antara perusahaan Cina dengan Pemda Jambi untuk melanggar Perda tersebut. Dengan kerjasama nomor surat 02 garis miring PKS garis miring HKU 2019. Halo Bapak KPK dan Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda Jambi. Apakah ini tidak melanggar dan apakah ini tidak ada suap? Sekarang jadi pertanyaan, perusahaan Cina ini yang seharusnya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, kenapa bisa menjadi produksi kayu dan dijual ke luar negeri? Lanjut. Akibat dari mobil betona sebesar yang melebihi kapasitas jalan. Selain dari rusaknya hutan yang menjadi gundul dan hilangnya habitat hewan, sering terjadi longsor, banjir, bahkan hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan juga merusak rumah dan sumur Nenek Hafsah. Berkali-kali beliau perbaiki sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan tersebut. Lanjut. Bapak Pasha, Pemkot Jambi, dan DPR yang katanya perwakilan rakyat. Katanya sih, kalian semua itu hanya pencitraan di media sosial. Tapi nyatanya semua itu adalah kebohongan. Kenapa batubara dilarang masuk dan bahkan didenda? Sedangkan mobil besar yang bertonase besar sampai 20 ton masuk ke dalam kota bahkan melintas di jalan lorong warga tidak kalian larang. Oh, mungkin sudah ada upeti yang kalian terima dari perusahaan Cina itu. Halo Bapak KPK, kinerja kalian apa sih? Oi Pak, memperbaiki rumah berkali-kali itu menggunakan uang bukan daun. Kalian menjabat cuma menyengsarakan masyarakat. Katanya pejabat bersekolah tinggi, tapi kenapa IQ kalian Halo Wak, di sini aku akan mengklarifikasikan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot wah, Jambi. Tonton video ini sampai habis, jangan sampai ada yang salah paham. Nenek kami Hafsah tidak menjual rumah dan tanah. Kedua, pihak perusahaan datang hanya satu kali ke rumah nenek kami pada tanggal 31 Januari 2022 untuk meminta data kerugian selama puluhan tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Sampai saat ini tidak kembali lagi dan menyebarkan hoax melalui media berita lokal. Bahwa sekali lagi kami perjelaskan, dari pihak kami Nenek Hafsah tidak menuntut ganti rugi sebesar 1,3 miliar. Tetapi itu adalah data kerugian yang dikeluarkan oleh pihak nenek kami Hafsah. Mereka datang karena desakan Menkumham Republik Indonesia. Selanjutnya, mengatakan bahwa nenek kami Hafsah sendiri tidak setuju dengan berdirinya perusahaan itu. Itu tidaklah benar. Kami mempunyai bukti bahwa warga RT 24 dan RT 25, Ketua RT membuat surat berita acara bahwa warga masyarakat RT 24 dan 25 mengeluhkan adanya perusahaan Cina ini. Ditunjukkan kepada kelurah, camat, wali kota, DPR, dan Bapak Gubernur sampai dengan saat ini tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius. Sebenarnya Pemkot Jambi dan perusahaan Cina ini sudah mempunyai kerjasama yang erat. Selain melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan, Pemkot Jambi menjual kayu ke perusahaan Cina dengan truk dinas DLH. Apakah ini dibenarkan atau melanggar? Kami pun punya buktinya. Lawak kok nih Pak. Kalau mau mengklarifikasi jangan membuat hoax dan membuat masyarakat bingung. Kalian wah. tidak mempunyai data.
Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsah menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsah. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsah. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Hasyah ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif Hasyah. Nah, itulah awalnya ya kenapa Syarifah ini dilaporkan ke kepolisian ya, karena ada bagian-bagian kata-kata yang memang itu sensitif. Ada bagian kata yang memang itu seperti tanda kutip Fir'aun dan iblis ya. Mungkin itu juga namanya anak muda masih SMP, coy. Luapan kekesalan, kemarahan itu kadang-kadang tidak terbendung ya, karena kalian tahu sendiri tadi ya bagaimana dia menjelaskan tentang bagaimana seorang neneknya yang pejuang sampai rumahnya ini hancur dan sebagainya, karena tadi sudah dijelaskan itu mungkin kekesalan si Syarifah dan pada akhirnya dilaporkan. Ya, jadi gimana ya? Bagaimana menurut teman-teman semuanya ya? Seorang siswi SMP dilaporkan oleh Pemkot setempat ya karena membuat kritik ya, walaupun kritik itu kadang-kadang juga mungkin gini juga kalau tidak dengan kata-kata seperti itu mungkin tidak didengarkan juga, atau bagaimana menurut teman-teman semuanya. Dan daripada akhirnya si Syarifah ini meminta maaf tentang kata-katanya tanda kutip tadi, bukan keseluruhan dia minta maaf tentang kritiknya, tidak. Tadi ada bagian-bagian yang memang dia ini meminta maaf tentang hal itu. Coba kita lihat ini. Keren banget ini coy, cerdas dan keren pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mohon izin saya Syarifah Fadia Alkap. Di sini ada yang ingin saya sampaikan terkait video saya yang ini. Saya menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Syarif Hasyah. Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya, di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik. Melihat permasalahan nenek saya Hapsah yang mana saya sekeluarga memperjuangkan sudah lama tapi tidak ada solusi dan titik temu, sehingga saya mengucapkan kalimat yang tidak etis dan menyinggung hati semata-mata hanya untuk mencari perhatian pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan nenek saya. Atas emosi dan rasa kecewa itu yang mendominasi dari logika saya. Namun kembali lagi saya menyadari dengan penuh saat ini bahwa tingkah laku ataupun ucapan yang saya sampaikan sangat tidak sopan dan etis terhadap orang yang lebih tua dan dihormati. Dan saya menyadari hal ini adalah bentuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri. Sehingga semoga kedepannya saya lebih baik dan bijak lagi. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Pemkot Jambi dan jajaran, terkhusus Bapak Wali Kota Jambi Syarif Hasyah. Saya memohon maaf dengan tulus dan saya mengharapkan adanya penyelesaian dari permasalahan kasus nenek saya, Nenek Hapsah. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bahagia. Salam keadilan. Keren. Masih SMP coy. Ini bibit-bibit generasi muda bangsa yang bisa diunggulkan pada ini. Saya terharu bro dengan kata-katanya ya. Mas SMP sudah begitu, mungkin kekesalan, akumulasi kekesalan dari karena neneknya seperti itu, dan ini sudah terbendung pada akhirnya dikeluarkan juga begitu. Dan mungkin seperti itu ya video ini ya. Coba kita nanti kalau memang kalian memang oke, kita bahas lebih dalam lagi, kita bahas lagi lebih, kita kuliti lagi bagaimana masalah ini. Dan saya tertarik dengan anak kecil ini ya, masih SMP ya, masih remaja tapi sudah keren.
berani menyuarakan pendapat, berani opini di depan publik. Keren abis pokoknya. Dan ya mungkin pemerintah pusat ya harus melihat dia ya. Ini generasi muda bangsa, generasi remaja bukan muda, generasi remaja bangsa yang harus didukung ya, disupport terus. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang lebih keren lagi tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.